Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai accounting analysis, khususnya untuk depreciable non-current asset. Di dalam accounting analysis, salah satu yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana laporan keuangan yang kita analisis itu harus menggambarkan reality ekonomi. Dalam hal ini, biasanya kita akan mencari pembanding atau benchmark-nya. Sebagai contoh, kita akan bisa melihat di sini misalnya N Airways yang sedang kita lakukan analisis dihadapkan pada perusahaan Q Analysis. Jadi di sini kita ingin menganalisis N Airways, kemudian benchmark-nya adalah Q Airways. Diketahui cost aircraft and engine di Q Airways di 2007 adalah 15.626,2 dan untuk N Airways adalah sebesar 3.850. Kemudian accumulated depreciation-nya adalah 6.484,7 dan di N Airways adalah 1.525. Depreciation expense untuk Q Airways adalah 1.091,1 dan untuk N Airways sebesar 207. Bagaimana cara kita membandingkan antara Q dan N di sini? Maka kita akan mengubah N dengan rate yang digunakan oleh Q. Ada beberapa step yang akan kita gunakan. Ya, step pertama kita akan menghitung berapa rasio depresiasi expense pada biaya perolehannya. Oke, misalnya di sini saya kecilkan dulu. Maka untuk menghitung Q Airways, kita akan membandingkan depreciation expense 1091 dibagi dengan cost-nya 15.626. Dan untuk N Airways juga sama, kita bagi 207, depreciation expense dibagi dengan cost-nya 3.850 akan ketemu 5,38%. Ya, saya hanya akan menghitung untuk aircraft and engine saja. Untuk spares-nya nanti silakan Anda buat sendiri. Kemudian langkah kedua, kita akan menggunakan rate Q ke N, yaitu sebesar 6,98%. Nah, karena itu kita akan menghitung beban depresiasi N menggunakan rate Q. Nah, di sini kita akan menggunakan 6,98%, kita kalikan dengan cost 3850, ketemu 268,83. Kalau kita melihat di dalam laporannya, ini yang reported berarti di sini adalah 207 ya. Ini yang reported. Maka harusnya beban depresiasi kalau supaya sebanding kita harus menggunakan angka 268,83. Oleh karena itu, nilai depresiasi yang dilaporkan itu terlalu rendah sebesar 268 kita kurangkan dengan 207. 61,83 artinya terdapat beban depresiasi yang terlalu rendah yang dilaporkan oleh N itu sebesar 61,83. Kemudian setelah kita menghitung perbedaan depreciation expense, yang langkah berikutnya tadi kalau kita lihat di sini depreciation expense-nya adalah 61,83. Depreciation berdasar laporan adalah 207 dan berdasar recast adalah sebesar 268. Berarti kekurangan depresiasi itu sebesar tadi 6183. Ini untuk setiap tahun. Untuk melakukan penyesuaian, maka kita akan menghitung berapa lama aset telah digunakan. Caranya adalah dengan membandingkan beban depresiasi ya, dibagi dengan akumulasi depresiasi. Jadi kalau kita hitung di sini adalah bebannya tadi 207 kebalik
akumulasi dibagi beban. Accumulated dibagi dengan beban depresiasi. Yaitu di sini akumulasinya 1525 dibagi dengan 207. Ketemu 7,4 tahun. Sehingga akumulasi kekurangan depresiasinya yang harus kita tambahkan, karena setiap tahun kekurangannya 61,83, maka kalau 7,4 tahun kita kalikan 7,4 dikalikan dengan 61,83, ketemu 455. Oleh karena itu, ya, kalau kita lihat penyesuaiannya, maka cost-nya sama ya. Cost-nya kan tadi 3850 tidak berubah. Kemudian accumulated depreciation-nya tadi 1525, maka adjusted-nya 1525 ditambah dengan 455. Sehingga tanpa memperhatikan fair value adjustment, net book value-nya adalah 2325. Di sini 3850 dikurangi 1980, ketemu 18695. Setelah kita bisa menentukan adjustment pada accumulated depreciation, langkah kelima adalah bagaimana kita melihat dampaknya. Dampak laporan keuangan. Dampak pada laporan keuangan. Kalau saya summary-kan, summary-nya berarti beban depresiasi terlalu rendah sebesar 455,48, sehingga dampaknya akan mempengaruhi, karena beban depresiasi itu akan mengurangi net income, maka net income akan berpengaruh pada return earning, akan mempengaruhi pada akum depresiasi, kemudian mempengaruhi pada ekuitas, yaitu return earning. Dan juga kalau misalnya kita sudah menggunakan tax rate, maka akan ada pajak tangguhan. Sebagai misal, tax rate-nya adalah 30%. Pada saat tax rate-nya 30%, maka nanti ya dampaknya yang pertama, ini di balance sheet, dampaknya di sini saya kasih debit, sini kredit. Oke. Akumulasi depresiasi akan kita tambahkan sebesar 455. Ya, ini kan sebesar beban depresiasi ya. Maka akibat beban depresiasi, ya, kalau kita lihat bahwa net income itu kan akan beban depresiasi kan akan menurunkan nilai earning before tax. Kemudian kita kalikan tax, baru ketemu net income. Maka dampak pada equity-nya di sini adalah return earning adalah sebesar 455 dikalikan dengan 1 min tax. 1 dikurangi 0,3. Ketemu 318. Selisihnya karena memang di sini perbedaan temporer, ya hanya karena laporan dan yang kita request, maka di sini kita akan memunculkan pajak tangguhan karena memang tidak benar-benar kita bayar saat ini. Kan di sini akan ada pajak tangguhan. Misalnya di sini karena dia di debit, ya saya pakainya adalah DTA. Walaupun DTL juga boleh ya. Tapi di sini 455 dikurangi dengan 318, 136,65. Ini adalah di 2012. Di 2012 ya. 2007, maaf, 2007.
Di 2007. Bagaimana dengan 2008? Di 2008, misalnya tidak ada penambahan non-current aset, maka dampak pada laporan laba rugi akan ada di depreciation expense yang harus ditambah. Di sini harus ditambah sebesar bebannya adalah beban per tahunnya tadi 61,83. Akibat di sini ya adanya penambahan beban depresiasi juga akan memunculkan deferred tax asetnya atau pajak tangguhannya karena tidak benar-benar kita bayar, yaitu sebesar dikalikan dengan 0,3 tax rate-nya. Dan selisih dari net income ya, kemudian kan EBT kemudian dikurangi dengan beban depresiasi, gross profit dikurangi operating expense termasuk beban depresiasi akan ketemu EBIT, kemudian kurang interest ketemu EBT, baru dikalikan dengan tax akan ketemu net income. Karena itu di sini profitnya nanti akan berkurang sebesar 4325. Kemudian di balance sheet-nya di 2008 berarti akan ada dampak pada akumulasi depreciation, kemudian ada return earning, dan ada di sini misalnya DTA-nya. Di akumulasi depresiasinya maka ada tambahan 2 kali. Kalau di sini saya pakai debit kredit ya. Debit kredit. Kreditnya di sini akan tahun sebelumnya kita akui lagi. Kemudian tahun sekarang ya 61,83. Oke, kemudian RE-nya yang tahun sebelumnya kita masukkan ada tambahan profit di sini kekurangannya. Kemudian DTA-nya yang sebelumnya juga kita tambahkan. Dan yang baru tadi 18,5. Kalau kita jumlah debit kreditnya akan sama. Oke, demikian pembahasan mengenai recasting untuk depreciable asset. Saya ucapkan terima kasih. Silakan berlatih untuk yang bagian spare part di sini. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.